Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di podcast yang biasa kamu dengarkan dimanapun kamu mendengarkan suara saya ini. Kita hari ini ngobrol santai aja ya, anggap saja saya lagi ngobrol sama kamu di telepon nih, lagi ingin membagikan sebuah sudut pandang yang mungkin belum pernah kamu dengarkan ataupun belum pernah kamu pikirkan sama sekali. Hari Minggu lalu, saya live streaming di YouTube teman-teman. Saya membawakan sebuah topik, membicarakan sebuah topik mengenai ada sebuah masa di mana kita nanti akan sendirian dengan impian kita. Akan sendirian dengan apa yang kita yakini, bahkan ada masa di mana kita sering menangis karena tidak ada satupun orang yang menghargai atau mensupport kita yang sudah susah payah memilih untuk berjuang mencapai mimpi. Coba sampai sini dulu. Lihat diri kita sendiri yuk, lihat kamu deh. Kapan terakhir kali kamu merasa sudut pandang kamu ini berbeda dari orang lain? Kapan terakhir kali cara pikir kamu tidak sama dengan cara pikir orang lain? Kapan terakhir kali kamu merasa itu? Kalau kamu pernah merasa itu atau justru sedang merasa itu, selamat ya. Berarti kamu sama seperti saya. Kalau saya bisa jadi orang sukses seperti sekarang ini, berarti kamu pun adalah calon orang sukses. Kamu hebat. Amin. Nah, kalau kita bicara mengenai calon orang sukses, yaitu kamu sebagai sahabat baik saya, kamu pernah gak sih ngerasa capek? Capek karena pada dasarnya kamu tuh cuma pengen disupport lagi. Pada dasarnya kamu tuh cuma pengen dipuji sedikit aja. Bukan dipuji sama temen, tapi dipuji sama orang tua kamu sendiri. Pengennya dipuji sama orang yang dekat sama kamu, yaitu orang tuamu sendiri, keluargamu sendiri. Betul apa tidak? Itu kan yang kalau dipikir-pikir gampang banget gitu mas, bikin saya jadi nangis kalau dipikirin mas. Kenapa? Ya karena memang bener nih kata mas Aryan. Saya tuh sering banget mas nangis sendiri karena bingung kenapa sih kok saya berjuang sendirian. Kenapa sih kok saya udah sampai titik ini terus saya capek mas. Capeknya bukan capek ngangkatin barang, bukan capek bangun pagi atau begadang, bukan mas, itu gak ada apa-apanya. Yang bikin saya capek kenapa saya tidak disupport, tidak dihargai, atau tidak dibanggakan mas oleh orang tua saya sendiri atau orang-orang yang saya sayang tuh, orang terdekat saya. Saya capek mas berharap terus. Betul gak kalau itu yang sering kamu alami atau maaf, jangan-jangan sedang kamu alami? Kalau memang betul, sekarang saya ingin menjelaskan kenapa. Kenapa kok bisa kamu itu tidak disupport oleh orang-orang di sekitar kamu? Mau tahu nggak jawaban singkatnya? Jawaban singkatnya sederhana. Karena cara pandang kita, cara pandang kamu sebagai orang yang calon sukses itu berbeda dengan orang-orang di sekitarmu. Saya ulangi sebabnya ya, tolong disimak dan direnungi. Yang membuat kita tidak bisa dihargai atau didukung atau dipercaya gitu, kita bisa gitu ya, oleh orang-orang terdekat kita, termasuk orang tua kita kadang-kadang, adalah karena cara pandang kamu, cara pandang saya, cara pandang kita berdua nih berbeda dengan cara pandang orang-orang kebanyakan di sekitar kita. Sekarang gini, kalau saya kasih perumpamaan, kamu bisa sadar nih, perumpamaannya gini ya, kamu bisa sadar bahwa warna biru itu ada. Kamu bisa tahu ceritanya nih perumpamaan ya, kita bisa sadar bahwa warna biru itu ada. Tapi orang-orang di sekitar kita belum sadar bahwa warna biru itu ada loh. Mau kita jelasin segimanapun,
Kalau mereka belum nangkep, percuma. Ujung-ujungnya apa? Kita dianggap aneh, kita dianggap mimpi, kita dianggap gila. Bener apa tidak? Nah sekarang pikirkan dengan logika sederhana. Kita bijaksana nih, ayo kita bijaksana. Ada gunanya nggak sih kita maksain orang untuk bisa mengerti apa yang kita ngerti? Saya ulangi pertanyaan saya. Ada gunanya nggak sih kita maksain orang untuk ngerti apa yang kita ngerti? Ada gunanya nggak? Kalau kamu bilang nggak ada gunanya, pertanyaan berikutnya, kalau gitu kita kurang kerjaan nggak sih berharap mereka ngerti apa yang kita ngerti? Kurang kerjaan nggak? Kurang kerjaan pakai banget. Kenapa mas? Ya ngapain? Ngapain kita capek-capek buat orang lain ngerti, padahal kita sendiri sadar, iya juga ya mas. Kita udah dikasih petunjuk sama Tuhan mengenai hal ini yang mana mereka belum. Ya ngapain? Kita capek-capek sih. Ya enggak? Nah, sekarang pertanyaannya kita tanya lebih dalam. Jangan puas di situ nih. Apa mas? Kenapa mereka kok bisa gak ngerti apa yang kita ngerti mas? Tuh pertanyaannya tuh. Kenapa mereka bisa tidak mengerti apa yang kita ngerti? Padahal kita sama-sama manusia. Kenapa mas? Jawabannya karena mereka sudah hanyut ditelan sistem yang sebenarnya ngawur di sekitar kita. Saya ulangi, karena mereka sudah hanyut terbawa sistem yang sebenarnya ngawur di sekitar kita. Ngawurnya gimana? Nah, ini saya jelasin nih. Ini bagus nih. Teman-teman, kecerdasan kita sebagai manusia itu sebenarnya ada beberapa bagian kecerdasannya. Tolong disimak, ini ringan kok, nggak berat. Yang pertama, kecerdasan intelligence atau yang biasa disebut IQ. Kamu pernah tes IQ nggak? Nah, tes IQ itu yang dites adalah kecerdasan intelektual. Apa itu mas kecerdasan intelektual? Kecerdasan intelektual itu adalah sebuah kecerdasan yang mana hanya berlandaskan kecerdasan kamu dalam menyerap pelajaran dan ilmu-ilmu dasar kehidupan. Matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, dan sebagainya. Itu intelligence. Cara memecahkan masalah, itu kadang-kadang masuk intelligence. Ada kecerdasan kedua setelah IQ. Apa mas? EQ. Yaitu disebut kecerdasan emosi. Nah, kecerdasan emosi ini lebih dalam lagi nih. Kemampuan kita menahan marah, kemampuan kita mengelola emosi. Orang-orang yang gampang marah, gampang galau, nah mohon maaf tuh EQ-nya rendah tuh. Gak apa-apa, saya juga sama kok, kadang-kadang suka jeblok. Gak apa-apa. Nah, zaman sekarang sistem pendidikan kita itu hanya menjadikan IQ sebagai tolak ukur keberhasilan. Betul apa tidak? Coba lihat buktinya. Orang yang dihargai di kelas, kita bicara kelas sekolah dulu ya. Orang yang dihargai di kelas, itu yang nilainya bagus atau nilai jelek? Jawab. Nilainya bagus. Orang yang dihargai di kelas waktu kamu kuliah, itu orang-orang yang nilai ujiannya bagus apa jelek? Bagus. Bahkan kalau kita jujur nih, orang tua kita itu lebih senang mana sih? Kita dapat nilai ujian bagus atau kita pinter tapi nilai ujiannya jelek? Lebih suka mana orang tua kita kalau jujur? Betul, orang tua kita lebih senang kalau nilai ujian kita bagus daripada nilai ujian kita jelek walaupun kita pinter banget. Betul apa betul? Iya kan? Nah, karena sistem sekitar kita itu sudah menjadikan tolak ukur kecerdasan sejati hanya mentok di IQ, otomatis kecerdasannya pun mentoknya di situ doang. Sementara ada kecerdasan yang paling tinggi yang dari zaman dulu orang-orang tuh sudah tahu. Kecerdasan apa itu? Coba tebak. Betul, kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual itu bukan berarti ngafalin ayat.
Menghafal ayat itu luar biasa, luar biasa. Kamu hebat. Tapi jangan mentok dihafalin doang. Itu bukan kecerdasan spiritual, itu masuk ke kecerdasan intelektual tuh, IQ. Jago ngafal tuh IQ. Nah, kecerdasan spiritual itu dia kemampuan memahami setiap ayat-ayat Tuhan di sekitar dia. Itu SQ tuh, kecerdasan spiritual. Jadi orang yang kecerdasan spiritualnya tinggi, mungkin dia belum hafal satu kitab suci, tapi dia bisa memahami petunjuk-petunjuk dari Tuhan di semesta raya. Teman-teman, saya kasih tahu rahasia satu ya. Tuhan itu setiap hari bersabda. Sabda dari Tuhan semesta alam itu setiap harinya ada di alam semesta raya. Saya ulangi. Tuhan itu setiap hari bersabda, berfirman. Cuman sabda dan firman-Nya itu berupa peristiwa-peristiwa yang bisa kita lihat di semesta raya kalau kita peka. Kepekaan melihat petunjuk Tuhan ini gak bisa dilihat pakai IQ, gak bisa dilihat pakai EQ. Dilihatnya pakai kecerdasan spiritual atau yang biasa disebut SQ, kecerdasan spiritual. Nah, kecerdasan spiritual ini itu sebenarnya cara ngasahnya gampang-gampang susah. Gimana Mas? Cara ngasah kecerdasan spiritual adalah pertama, syarat utamanya dengerin, hati kita, hatimu harus bersih. Titik. Orang kalau hatinya kotor, SQ-nya jeblok, dah selesai perkara. Lah sekarang gini teman-teman. Zaman sekarang kalau kita jujur, lebih banyak hal yang ngotorin hati atau bersihin hati. Kita jujur nih. Coba lihat di sekitar kita sekarang. Zaman sekarang lebih banyak hal-hal yang ngotorin hati atau bersihin hati. Kalau kita jujur lebih banyak Mas yang ngotorin hati. Gak usah jauh-jauh. Coba kamu lihat sosial media kamu. Kita lagi enak-enak nih buka sosmed. Tiba-tiba mohon maaf ya. Ada perempuan joget-joget sensual pamer aurat. Kita lagi lihat-lihat nih sosmed. Tiba-tiba ada orang gibah sini gibah sana. Tiba-tiba nih kita lagi enak-enak nih lihat sosmed. Kalau kamu buka sosmed gitu ya. Tiba-tiba ada orang mengujar kebencian kepada kelompok tertentu. Gimana hati kita nggak kotor? Ya udah Mas, nggak usah buka sosmed. Bagus, bisa nggak? Bisa nggak? Susah zaman sekarang. Kenapa? Orang jualan juga di sosmed toh. Iya toh? Kita punya usaha nih di sosmed. Buka dong sosmed. Lagi enak-enak buka tiba-tiba cewek lah pamer aurat, goyang-goyang. Apa sih? Yang tadinya kita gak kotor jadi kotor pikirannya. Susah udah, jeblok deh kecerdasan spiritualnya. Dan itu yang membuat banyak orang di sekitar kita mohon maaf. BODOH. Orang BODOH bukan karena dia lulusan SD, bukan. Tapi karena dia menuruti hawa nafsunya, titik. Benar, itu fakta. Nah sekarang gimana Mas? Apa yang harus saya lakukan? Pertama, saya pengen kamu jangan berhenti. Teruslah berdiri tegak dengan apa yang kamu yakini yaitu mimpimu. Jangan hanya karena 1, 2, 3 orang tidak mendukung mimpi-mimpimu terus kamu menyerah. No, jangan. Jangan biarkan orang-orang di sekitarmu mencegahmu untuk terus bermimpi atau mengejar mimpi. Jangan. Saya sebagai sahabat kamu juga dulu sama, pernah di posisi kamu. Bahkan kalau kamu percaya atau tidak sampai sekarang pun, sudah sebesar ini pun masih ada yang belum percaya kalau saya itu pinter. Bener teman-teman, betul. Loh kok Mas Aryan tapi masih semangat terus Mas bikin materi? Padahal ya maaf ya Mas ya, kan support dari orang lain penting. Tapi lebih penting lagi siapa? Kamu sebagai sahabat saya. Kalau saya berhenti, kasihan dong orang-orang seperti kamu. Kasihan dong orang-orang di luar sana yang mungkin pernah jadi kamu yang dulu sebelum ketemu pagar kehidupan. Gelap, tersesat, gak tahu mau kemana.
Kalau saya berhenti, mereka siapa yang nolong? Iya toh, bisa aja saya berhenti, tapi siapa yang nolong mereka? Ini sudah Tuhan nih yang ngasih saya bakat ngomong kayak gini. Tuhan udah ngasih saya talenta seperti ini. Kalau saya diem aja, bisa jadi saya dosa. Kenapa? Tuhan udah ngasih talenta yang langka seperti saya ini. Kalau saya nggak gunakan untuk menolong kamu dan orang-orang seperti kamu, dosa saya. Nah sekarang bagaimana dengan kamu? Maaf, kalau kamu punya talenta yang khusus dalam diri kamu, yaitu talenta yang hanya dimiliki kamu sekarang ini, pakai tuh talenta untuk nolongin orang. Saya tahu akan banyak orang yang menghinamu, melecehkanmu, merendahkanmu, tapi stop, gak usah dengerin mereka. Kamu dengerin lagi nih video ini atau suara saya ini. Resapi perkataan saya ini. Jadikan ilmu emas ini sebagai landasan kamu dalam berusaha. Kalau saya bisa, kamu pun pasti bisa. Ini loh, ini penjelasan sederhana yang emas yang insya Allah bisa membuka pikiran kamu. Sekarang kamu jelaskan kenapa itu semua bisa terjadi. Resapi ya, dan lakukan apa yang harus kamu lakukan dengan tetap berani bermimpi. Ini masuk akal. Resapi dan renungkan ya. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.